Seekor ular dengan 8 kepala. Atau mungkin 10. Dahulu kala, di desa kecil Ryumura, ada seekor ular yang mengerikan bernama Kiryu. Ular itu memiliki 8 kepala dan 8 ekor, dan menyebabkan badai serta banjir yang mengerikan. Setiap tahun, Kiryu menuntut sebuah pengorbanan untuk menenangkan kemarahannya, seorang gadis yang dipilih oleh laut. Para penduduk desa tidak punya pilihan selain menyerahkan seseorang. Dan tradisi mengerikan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Di antara para penduduk desa, ada seorang wanita muda bernama Akira. Akira bukanlah gadis yang dipilih untuk dipersembahkan. Tetapi dia memiliki hubungan khusus dengan laut. Neneknya telah menceritakan kisah-kisah tentang para dewa kuno yang pernah hidup di sana, para dewa yang melindungi tanah dan orang-orang. Dalam kisah-kisah itu, Kiryu bukanlah monster, tetapi pelindung laut yang melindungi desa dari badai. Namun, sudah lama sekali, seorang raja jahat mengkhianati ular itu. Mengutuknya menjadi makhluk penghancur seperti sekarang. Ketika para penduduk desa mendengar bahwa ular itu akan mengambil gadis lain, Akira tidak bisa diam dan membiarkan hal itu terjadi. Dia memutuskan untuk mengakhiri kutukan itu dan membebaskan Kiryu dari penderitaannya. Aku akan pergi ke pulau terlupakan dan berbicara dengan ular itu, katanya kepada para tetua desa. Meskipun mereka takut, mereka tahu hanya Akira yang bisa membantu, jadi mereka setuju untuk memberinya kesempatan. Akira berangkat dengan perahu kecil, melintasi lautan yang bergelora menuju pulau tempat Kiryu tinggal. Lautan itu ganas, dengan ombak yang menghantam perahu, tetapi Akira tidak takut. Dia merasakan hubungan yang dalam, hampir seperti magis, dengan air, seolah-olah laut itu membimbingnya. Saat Akira tiba di pulau terlupakan, tanah itu berguncang di bawah kakinya. Di sana, berdiri tinggi di antara reruntuhan kuil kuno, adalah Kiryu. Tubuhnya yang raksasa membentang di seluruh tanah, dan setiap kepala ular menatapnya dengan mata yang penuh amarah. Ular itu berbicara dengan suara dalam yang menggelegar, "Mengapa kau datang, anak dari dewa yang terlupakan?" Akira berdiri teguh dan menjawab, "Aku datang untuk membebaskanmu. Dulu, kau adalah pelindung tanah ini, bukan monster. Aku akan menghancurkan kutukan yang telah merubahmu menjadi seperti sekarang." Kepala-kepala Kiryu mendesis dengan marah. "Kau tidak bisa membatalkan apa yang sudah terjadi padaku. Aku adalah makhluk penghancur sekarang, dikutuk oleh pengkhianatan kuno. Tak ada yang bisa mengubah itu." Namun Akira tidak mundur. Dia meraih kekuatan dari dalam dirinya dan memanggil kekuatan laut, kekuatan kuno dari para dewa yang mengalir dalam dirinya. Begitu dia melakukannya, air di sekitarnya mulai naik, berputar dengan energi. Ombak menghantam Kiryu, mendorong ular itu mundur, tetapi ia membalas. Setiap kepala ular itu menyerang Akira, dan ekornya yang besar melibas udara. Akira tidak menyerah. Dia tahu bahwa Kiryu sebenarnya bukanlah makhluk jahat, tetapi dikendalikan oleh kutukan. Dia melangkah maju dan mulai menyanyi, sebuah lagu lembut yang indah yang melayang di udara. Suara itu kuno, sebuah lagu yang memanggil laut dan roh-roh para dewa. Saat Akira menyanyi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Badai yang telah berkecamuk di sekitar mereka mulai mereda. Kepala-kepala Kiryu berhenti menyerang. Ular itu tampaknya terhenti, mendengarkan. Saat itu, Akira menyadari kebenarannya, Kiryu bukanlah monster. Ia dulu adalah pelindung. Tetapi raja jahat itu mengutuknya, menjebaknya dalam bentuk marah yang sekarang. Dengan sisa kekuatannya, Akira menyanyikan nada terakhir. Kutukan pada Kiryu pun pecah. Kepala-kepala ular itu mulai menyusut, dan bentuk marahnya berubah. Badai pun reda, dan Kiryu berubah menjadi naga yang megah, dengan sisik yang bersinar seperti bintang di langit. Kini Kiryu tidak lagi memiliki 8 kepala, hanya satu, baik dan bijaksana, seperti dulu. "Aku bebas," kata Kiryu, menundukkan kepala kepada Akira. "Kau telah menghapus kutukan itu. Aku tidak akan lagi menyakiti desamu. Mulai sekarang, aku akan melindungi laut dan tanah ini sekali lagi." Akira tersenyum, lelah namun bahagia. Dia telah membebaskan Kiryu, dan desa tidak perlu lagi memberikan pengorbanan. Dia kembali ke Ryumura, di mana para penduduk menyambutnya sebagai pahlawan. Sejak hari itu, penduduk Ryumura hidup damai dengan laut, mengetahui bahwa Kiryu, yang dulu pelindung mereka, kini kembali menjadi pelindung mereka. Dan keberanian serta kebijaksanaan Akira menjadi kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi.